kami sudah bersyukur karena dengan kondisi ketidaktahuan saya tiba-tiba Pak Danami datang untuk memberikan bantuan dan saya bersyukur sekali. Sebelum ada merasakan kendalanya, ini yang kemarin awalnya kita terlibat pada kita yang sehat. Padahal kalau orang yang meninggal COVID itu secara sendirinya memang ininya kasusnya juga sudah mati, hanya tidak dari diri memperlakukan mereka yang meninggal karena COVID secara standar WHO atau tidak. Karena juga yang meninggal itu sampai bahwa itu pun dihadang sama masyarakat. Ini untuk situasi harus dilakukan lebih. Biasa sekarang orang bilang karena pemerintah sudah bantu begitu banyak, jadi masyarakat sudah mulai pakai tangan dua kaki. Nah, kalau contohnya yang paling konkret, kalau sudah suruh bersih jalan, bersih terus tidak mau lagi pemerintah, jadi seperti itu kan. Jadi pada dasarnya saya minta kepada program Pasimas KPN dan Saklaknya, tolong bersama-sama pipa ini dikontribusikan ke apa, perbaikan atau penambahan, nanti tinggal dikomunikasikan bersama, kemudian mulai sudah dengan perbaikan. Karena pipa ini sudah hampir mau 2 minggu, 3 minggu sudah. Nah, kita jangan biarkan begitu karena ini juga keuangan negara. Jadi nanti kita duduk ke guna supaya bisa digunakan, bisa sambung rumah semua. Karena hanya full toh, jadi biar dia sambungnya dekat-dekat, tapi distribusi airnya bisa memenuhi semua kondisi warga yang ada di sini. Kalau udah taruh, kalau misalnya kita buat kondisi rumah. Jadi begini, dari item yang sudah kita bicarakan tadi, nah kita lihat urgensinya, mana yang tingkat kritisnya lebih kita dahulukan. Nah, jadi tadi antara dua alternatif, Rabat sampai ke dusun sebelah, dan kemudian Tembok Penyokong yang selama ini dilihat tingkat kritisnya cukup signifikan. Ya, itu roda perekonomian pertanian karena orang dari atas, dari desa di atas kerja ladang sebelah sana sehingga bisa menanggung roda perekonomian. Baik, yang berikut tadi sudah menyambung dengan kelompok Anakan Pala ada 2.000 disampaikan kepada pendamping. Nanti bagaimanapun nanti kita akan koordinasikan jangan berkecil hati. Nanti kalau seandainya dapat 1, 2, 3 unit, ya lain jangan berkecil hati. Kamu jangan berkecil hati karena untuk coba berkoordinasi dengan wilayah tadinya bukan di sini, di wilayah kecamatan ND, itu cari sasaran, tanyakan mungkin ada nggak yang bisa saya perbuat. Artinya Pak Dandi bilang itu sebelum saya lepas jabatan atau pindah, ada yang berkesan buat saya untuk masyarakat gitu. Pertama sasaran fisik, sampai saya cari hujan-hujan juga ke kecamatan ND. Panglima kita, Panglima Kodam Pak Maruli, anaknya Pak Binsar Panjaitan, orang dekatnya Presiden. Jadi kita sampai tegang dengan Pak Maruli itu, pangdam kita, karena berbuat takut salah. Karena kita buat pompa hidran penyaluran air itu laporannya sampai ke Presiden dan dia menyampaikan bahwa NTT dia telusuri memang susah air. Makanya dulu ada iklan televisi sumber air sudah dekat. Itu programnya itu namanya yang dibuat oleh Kolonel apa namanya Simon Kamlase. Pak Simon Kamlase, Kolonel, dia orang Timur, orang Soe sama yang Pulogai. Tiga NCK juga. Saya bilang kemudian
terlalu banyak, mungkin bagi-bagi kan nanti babisanya iri nih. Nah, melihat yang bisa ini nanggapannya cuma satu di Kandire kan, Kandire. Hanya saya yang beli airnya kecil. Kalau tidak itu sempurna itu, hanya lebih airnya kecil. Artinya setelah saya ini sampai saya sempat marah juga karena pertama pada saat kerja ada muncul tanda tanya saya ketika mau doa untuk menganalisa bahwa itu setiap tahun diadakan oleh dan desa melalui RKP yang sudah kita atur sedemikian rupa sehingga setiap tahun ada pembangunan jalan di situ. Kemudian kemarin saya lupa mengkoordinasikan kepada Pemdam bahwa ada jalan satu yang dari antar dusun, karena itu peningkatan juga. Yang kita tidak termasuk di dalam RKP. Itu di dusunnya Guna, tempat mereka di dusun sebelah. Kalau belum dikira ya, susun berikir ya. Terus ke kampung di atas. coba buka jalan. Peningkatan Rabat. Sudah buka, kemarin sudah buka jalan, cuman belum bisa dilalui oleh kendaraan karena pada saat musim hujan licin, kemudian tempat-tempat yang harus lewat. Nanti kita tinjau ya hari ini Boleh, langsung. boleh. Biar saya foto. Berapa jalan? Jaraknya berapa? Sama dulu, di sana ada berapa titik? Kalau ada satu yang kami bangun jalan tani itu nanti kalau kegiatan Tinjau kemudian nama tempatnya. Nah, sekarang itu tinggal kita pilih nanti yang dari Sungguna atau mana. Nah, itu mana yang skala prioritas. Nah, gambaran itu yang sudah saya sampaikan ke Dandim. Dari situ tapi terus sama Dandim lebih ini apa ke jalan karena transportasi untuk memudahkan masyarakat ke mungkin bawa hasil kebun atau apa ke pusat desa atau apa. Beliau kayaknya lebih itu karena beliau nyampaikan ke saya kurang terkait dengan perumahan, khawatirnya gini, saya mampunya misalnya saya mampu 4, tapi nanti malah setelah kita pergi bisa berkecamuk sama masyarakat karena iri. yang membutuhkan 10 orang. Jadi ribut. Iri. Dan dia takutnya gitu, dan saya tidak mau setelah saya bangun saya tinggalkan masalah untuk masyarakat, kasihan pada mereka. Sedangkan kemampuan saya cuma segitu, contohnya gitu. Di samping selain rabat jalan tentunya, apa kira-kira bisa dibangun tembok penantanan TPT itu? TPT, bangun TPT, tembok TPT, tembok penantanan. Tebing. Ya. Apa di nama itu? Tembok penyokong ya? Tembok penyokong itu TPT. Kalau di istilah tekniknya TPT namanya. Jadi begini Pak, kebetulan di sana kalau terjadi musim hujan terus menerus kan jalan yang dari kiri. Tapi salurannya, sehingga ketika hujan datang dia tidak merusak jalan, tapi ada jalur got yang biar jalur air. Nah, itu kesalahan kita punya kelemahan proyek kita di Indo itu begitu. Kalau kita tidak Jalan itu pasti dia ke kampung, karena kampung ada di sebelah bawah. Itu cuman kolam besar itu di halaman rumah. Jadi saya sudah pernah usulkan di kepala desa, hanya karena kami dana desa ini terbantu dengan bantuan untuk masyarakat ini COVID ya, dana desa sekarang ini kan ada 40%. 40% sama COVID. 68%. Jadi begini Bapak, dalam perencanaan kami itu di atas sebelum masuk kampung itu biasa tempat laluan air yang ke kampung. Itu kita harus bangun TPT dan sekalian saluran sehingga air yang dari atas dia lari ke saluran. Ya. Sementara untuk melindungi ini kita bangun TPT supaya tidak ada longsoran dari atas. Tidak terlalu panjang. Karena harus di sebelah kampung sini sudah bangun saluran.
sudah ada saluran. Yang dari atas itu belum ada, sehingga air itu tidak disalurin itu ke kampung. Jadi salah satu caranya kita harus bangun saluran yang sambung dengan bawah dengan dibangun TBT, sehingga air tidak ke kampung. Ya. Nah, cuma kemarin kalau anggaran kami cukup, mungkin pekan sudah. Berapa ininya? Kegiatan. Jaraknya kita berapa ini? Apa itu Pak? Jarak ininya? Panjangnya, Ah, volumenya. volumenya. Ya, sekitar 116 meter. tidak dari Ya, dari dari deker ke deko ke atas. ke atas. Nah, 116 ya. Nah, Karena itu saya lihat ini bahaya juga itu. Kalau tidak dibuat, imbasnya kasihan di kampung nanti malah. setengah mati. Oh, iya. Setengah mati di situ. Nanti kita lihat ya. Ya, boleh. Nah, kita lihat, nanti kita diskusi di lapangan mana yang ini, biar ada gambaran saya, terus saya mencoba untuk membius Dandim. Yang penting tergantung dari kita semua sepakatnya mana ya. Ya, ya. Nah, kan cuma satu orang kalau di belakang akhirnya semua. Nah, keinginan Dandim ketika itu sudah oke sama Dandim meminta bantuan masyarakat untuk sama-sama. Boleh. Karena kita mungkin bahan material maupun mungkin sedikit babinsa barangkali, karena babinsa tidak bisa maksimal, paling cuma babinsa 3-4 orang karena semua ke wilayah untuk vaksin, karena laporannya tiap hari batas jam 2 sudah laporan menyebar. Orang itu apel pagi aja, setelah itu tidak, kadang-kadang saya tidak suruh apel pagi, udah kau masuk langsung ke wilayah sana. Karena tuntutan mereka lewat aplikasi. Ketika aplikasi ini error, kadang-kadang Telkomsel error, kena ngamuk, mana laporan, nah begitu. Karena pengalaman kita dari medis pernah sampai gempar itu, salah laporan sampai 3.000 lebih itu, sampai NTT langsung melonjak level naik langsung level berapa itu? Iya pernah. Padahal ada laporan. Iya. Nah, Jokowi tegur coba panglima TNI ke kodam ke dandar ke kode semua. Padahal dari hasil laporan tidak begitu. Nah, Jadi saya minum dulu ya. baik sudah bertemu Mama. Kita sudah dengar beberapa hal dari Pak Dan Ramil yang mewakili Pak Dandim 0201 ini yang berkaitan dengan pendanaan atau bantuan dari Pemkab melalui Pak Dandim. Jadi sudah diinformasikan kepada kita. Saya mohon izin Pak Komdar, kebetulan saya juga didatangi oleh beberapa warga yang kemarin sempat pengalokasian rumahnya di Pendi karena menyangkut desa. Kebetulan 4 unit kemarin saya alokasi dengan dana desa tidak sempat dialokasikan. Kemudian dengan terbentuknya aturan dari pemerintah pusat, maka keempat ini gagal untuk dibangun tahun ini. Oleh karena itu saya menyampaikan saya tidak tidak membatasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim, yang diutamakan yang dimaksud oleh Dandim tadi lebih ke jalan, tapi mungkin barangkali lewat Pak Dan Ramil mungkin saya bisa kasih masukan. Kebetulan yang hadir juga ini dari keempat orang yang sudah dialokasikan untuk pembangunan rumah layak huni tahun ini untuk dibangun. Itu saya dari pemerintah desa, saya mohon sangat kepada Pak Dandim bersama jajarannya, seandainya kalau memang dana mencukupi, namun setelah kita pantau di lapangan, artinya ada harapan dari saya juga dan dari keempat pemanfaat rumah ini, kalau bisa bagi dengan beberapa warga yang sudah menyiapkan diri dengan persiapan untuk bangun rumah. Itu permintaan kami, dan juga kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak yang sudah menyiapkan material untuk disiapkan pekerjaan tahun anggaran ini sesuai dengan informasi yang sudah saya berikan dengan Pak Dan Ramil pada 2-3 hari yang lalu. Jadi ini saya bukan membatas
saya hanya cuma mau memberikan masukan. Iya. Kalau menurut Pak Dani berkenan, tolong bantu saya keluarga yang 4 orang ini, karena mereka dari tahun-tahun kemarin sudah minta, dan kemudian dalam perjalanan mereka sudah siapkan kondisi untuk material, tambah dengan ini karena Di bantu. sekitar mana ya lokasinya? Lokasinya? Lokasi keluar. Yang ini Di Apa bawah. tuh mana? Sebelah mana? sebelah mana? Lokasinya ada beberapa dusun, Ada perusahaan. ada rumah warga maksudnya tadi. Oh, Nah, iya. yang sudah dialokasikan, kalau memang dana mencukupi, nanti kita lihat. Ini permintaan saya dan juga beberapa warga yang sudah datang juga pada hari ini Baik. untuk bisa dibangun kami ini. Nanti kalau selebihnya, karena permintaan membludak, nanti tadi Pak Dani takutnya kalau memang pada saat setelah selesai pengerjaan, takutnya masyarakat membludak. Nanti intervensi satunya yang lain karena mengakhiri ke yang lain. Tapi saya berjanji, karena di tahun anggaran ini saya sudah buat proposal. Kemudian kemarin juga di rapat saya sudah tekankan di Dinas Perumahan. Dan saya berjanji 2022-2023 ini Dinas Perumahan akan mengalokasikan stimulan untuk Desa Ngeroro. Desa Ngeroro, dan kemarin semua warga saya akomodir. Beberapa rumah yang kemarin sudah direkap. Dan kemudian ini saya mohon kepada Bapak Ibu bahwa ini saya sudah perintahkan Oman dengan Hans untuk verifikasi rumah. Jadi kalau mereka datang ke rumah, tolong diberitahu, karena bukan saja bangun sebuah struktur rumah yang satu bangunan, tidak. Ada yang kondisinya mungkin dia sengnya sudah rusak, hanya ganti seng. Kalau keramiknya belum pasang, pasang keramik, rehab. Nah, jadi itu dikategorikan, kemudian nanti akan di survei oleh tim kabupaten. Jadi kalau memang ini permintaan saya dengan beberapa warga yang 4 orang ini, saya mohonkan kepada Pak Dandim untuk bisa memfasilitasi saya, karena terkait dengan persiapan warga saya yang sudah mau bangun rumah ini. Jadi kalau memang dananya, ya ini saya apa saja istilahnya, dananya 100 juta, ya bagilah keuntungan 30 juta, jalan sekitar 70 juta kalau memang seperti itu. Tapi sama maaf banyak Pak Konan, saya hanya memberikan masukan, karena kesian juga sama warga ini sudah. Pertimbangan selanjutnya tergantung dari Pak Dandi, jajarannya Pak Ramil, untuk bisa membantu kami di wilayah Desa Ngeroro ini. Dan ini semua kembali kepada Pak Dandi bersama jajarannya dan PKPD untuk bisa memfasilitasi kami. Dan kami sudah bersyukur karena dengan kondisi ketidaktahuan saya, tiba-tiba Pak Ramil datang untuk memberikan bantuan, dan saya bersyukur sekali. Apalagi di masa-masa pandemi ini, dari pusat sudah mereka dan desa mereka yang atur sendiri, sehingga kami di sini hanya 30% yang kami atur. Jadi dengan adanya bantuan dari Dandim 1602 ini, saya atas nama desa, atas nama warga masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Mudah-mudahan semua ini akan lancar, kemudian membawa manfaat dan keuntungan bagi warga desa Ngeroro. Maka itu buat saya Pak Undan, kita kembalikan ini menjadi buah pikiran kita bersama untuk disampaikan. Mudah-mudahan Pak Dandi bisa mendengar keluhan saya dan juga warga 4 orang ini. Nanti kalau kita misalnya Pak Dandi setuju 4 orang, kita 4 orang dulu ya, sesuai dengan alokasi di APBDes kemarin. Nanti kalau yang lainnya itu kemarin Bapak Ibu sudah dengar, mereka sudah turun. Dan kemarin juga ini tahun di Desa Ngeroro yang paling banyak dari bantuan berupa proposal yang kami ajukan ke 3 kabupaten di OPD. Jadi kalau kemarin saya mau informasikan di sini ada 1 pickup, kemudian bantuan bata merah, mesin, kemudian dengan anakan pala. Anakan pala dari ini kepentingan dari dana UPDPR untuk warga masyarakat Ngeroro, jadi 6.000. Jadi kebetulan kemarin kita Ngeroro dapat 2.000, jadi saya alihkan ke SAT 2. Jadi kebetulan kelompok tadi di atas kemarin baru masuk, di sini juga baru masuk. Jadi SAT 2 mendapat alokasi anakan pala dalam kondisi tidak berapa lama ini 2.000 anakan. Kemudian di desa ini BUMDes ini ada dapat mobil pick up 1 ini yang sudah terjawab kemarin, sudah disampaikan. Makanya kepada desa kemarin itu kecil hati dengan saya juga, apalagi di Jakarta kemarin minta bantuan jembatan di
Humas Sawah itu sampai hari ini tidak terrealisasi. Nah, jadi menghubungkan antara desa Piramari dengan desa Jengaraga. Jadi bukan belum apa tidak, karena ini masih dirancang oleh pemerintah daerah, kemudian yang postur anggaran APBD 2. Jadi seperti itu. Jadi saya harapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam hal ini Dandim 1602 ini, mari kita sambut dengan antusias, bisa membantu kita dalam rangka dalam hal roda perekonomian kita. Maksudnya kalau misalnya besok kalau misalnya kita mau kerja lahan, buka lahan, tanam jagung, padi, lada, kita tidak lagi jalan kaki, kita sudah bisa memanfaatkan roda 2 atau roda 4. Jadi dengan adanya peningkatan jalan ini, jadi investasinya seperti itu. Jadi saya berterima kasih sekali lagi kepada Pak Dandim, Pak Dan Ramil, dan juga Pak Dan Pos Ramil bersama teman-teman TNI, Pak Rama, Pak Dedi, dan Pak Faisal yang sudah berkenan ke Desa Sangroro untuk melihat Desa Sangroro sebagai satu sasaran dari Dandim untuk menjadi penerima bantuan. Dari sekian banyak desa kabupaten desa, saya bersyukur Pak Pemdan karena salah satu desa yang mendapat bantuan instruksi langsung dari Pak Dandi. Itu saja saya kembalikan kepada Pak Pemdan. Baik, terima kasih Bapak Desa untuk masukan yang bagus. Saya mau menyampaikan untuk saudara sekalian yang hadir pagi ini bahwa Dandim ini mereka sumbernya dari Akmil. Mereka di samping ada yang murni kejar karir, ada yang dia istilahnya kalau di kita Nasrani itu perpuluhan. Perpuluhan artinya macam dia menanam kurangi dosa lah. Kurangi dosa. Ini yang digaung-gaungkan anggota juga sering diajak bicara gitu. Beliau punya latar belakangnya adalah orang sumbernya dari intelijen. Beliau orang intelijen lama sekitar 15 tahun, kemudian pindah ke sini 2017 Maret, Maret. Saya mendapat pimpinan Dandim dan ini apa pimpinan daerah. Gitu. Kalau misalnya ada lanal dan lanu itu namanya Forkopimda Plus. Dia tidak masuk dalam unsur Forkopimda, tapi plus tambahan. Karena kewenangannya tidak begitu ini di kabupaten. Nah, silih berganti Dandim saya dapat di sini pertama Pak Suteja, kemudian Pak siapa lagi? Pak Fuad yang ada kegiatan karya bakti sosial ya. Itu kemudian Pak Wirya paling cepat cuma 3 bulan. 3 bulan. Supaya Pak Dan Ramil bisa dengar gimana kabar ini. Kita santai aja ya, jangan tegang ya sendiri. Sambil minum karena yang mendapat input banyak dari masyarakat, tidak harus kepala desa aja. Bukan juga apa-apa kok. Ya, tadi yang saya sampaikan, Bapak ini sampaikan saja supaya nanti Pak Ramil bisa bawa ke. Nanti karena itu jadi bahan diskusi kami, sehingga pertimbangannya pimpinan bagaimana. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa ya itulah titik-titik kami pimpinan berbeda. Terus terang saya juga menceritakan kepada